Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Salam Agus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, dia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila Yesus menawarkan dua pilihan ini kepada Bartimeus, atau katakanlah seorang yang buta barangkali, kekayaan berlimpah tetapi mata buta, atau kesembuhan dari kebutaan dan dapat melihat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, besar keyakinan saya bahwa siapapun orang yang buta akan memilih lebih baik melihat daripada kaya tetapi buta. Pun demikian kalau tawaran itu diberikan kepada Bartimeus. Dia sudah sekian lama hidup di dalam tanda kutip kegelapan, tidak melihat apapun, buta sejak lahir. Dan satu-satunya kerinduannya adalah melihat. Maka jelas bahwa pilihannya adalah disembuhkan dari kebutaannya. Bagi seorang buta, saudara-saudari, penglihatan itu adalah harta tak ternilai yang tidak dapat digantikan dengan apapun. "Apakah yang engkau ingin aku perbuat bagimu?" Demikian pertanyaan Yesus kepada Bartimeus yang berteriak-teriak di pinggir jalan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dengan bertanya demikian, saudara-saudara, sebetulnya Yesus bukan tidak tahu apa yang dibutuhkan Bartimeus. Tapi Yesus ingin membangun kesadarannya tentang apa yang paling dia butuhkan dari Yesus. Dan dia menjawab dengan tepat bahwa dia ingin melihat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ucapan Bartimeus, "Semoga aku dapat melihat," itu menyatakan dua hal. Pertama, kerinduan untuk disembuhkan secara fisik dari kebutaannya. Dan yang kedua, kekuatan imannya yang percaya bahwa Yesus dapat melakukan itu. Yesus menanggapinya dengan tepat.
dia penuh belas kasih, maka dia tidak rela melihat orang itu terus terbenam dalam kesulitan karena buta, karena tidak bisa melihat. Pada sisi lain dia bersuka cita karena karunia itu diberikan kepada orang yang tepat, orang yang membutuhkannya, orang yang lebih-lebih percaya kepada Allah, sumber segala sukacita. Kesembuhan fisiknya menjadi modal peneguhan batinnya yang sudah dia miliki, yaitu kekuatan iman. Kesembuhan fisik menjadi dasar dari kesembuhan dari kekuatan iman yang dimilikinya. Maka Yesus kemudian berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengangkat sesuatu yang dimiliki oleh Bartimeus. Bukan hanya kebutuhannya untuk melihat, tetapi yang lebih penting, imannya yang mampu menyelamatkan dia. Yesus tidak mengatakan kepadanya, "Lihat, aku mampu menyembuhkanmu." Tapi Yesus justru memilih sesuatu yang ada pada diri orang itu yang menyelamatkan dia, yaitu imannya. Mujizat bisa melihat kembali, bebas dari kebutaan, terjadi karena imannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus ada bersama-sama dengan kita manusia. Dia sungguh menghargai potensi-potensi yang ada pada manusia. Dan dia membina kesadaran pada mereka bahwa kekuatan masing-masing pribadi perlu ditumbuhkan. Tidak bersikap pasif atau diam saja menunggu belas kasihan, menunggu mujizat semata-mata, tetapi berusaha dengan modal iman dan kerinduan yang kuat bahwa Tuhan mampu melakukannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kepada Yesus, Bartimeus berkata, "Tuhan, semoga aku dapat melihat." Mari kita semua yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan hari ini, kita juga melihat diri kita yang seringkali secara fisik mungkin melihat, tetapi secara batin kita buta dalam banyak hal. Kemudahan hidup seringkali membutakan kita untuk menjadi pribadi yang tidak peka. Kemewahan membuat kita jauh dari pengetahuan bahwa orang di luar sana begitu menderita. Kemudahan-kemudahan yang kita alami, yang kita nikmati seringkali membuat kita melupakan orang lain. Inilah saudara-saudari kebutaan-kebutaan yang perlu kita sadari juga, yang perlu kita sembuhkan. Bangun kesadaran, dan dengan iman yang mampu menyelamatkan itu, kita kemudian melihat kebenaran, melihat sesama, dan tergerak untuk bertindak, tergerak untuk berbela rasa, tergerak untuk berbelas kasih. Semoga kita semakin diteguhkan, diinspirasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman, sekaligus juga pribadi yang karena iman mampu menciptakan mujizat bagi orang-orang di sekitar kita, mereka yang sungguh membutuhkan belas kasihan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menyelenggarakan hidup kami rohani dan jasmani.
Engkau Allah sumber kegembiraan, sumber keselamatan. Engkau mampu melakukan segala sesuatu pada kami asalkan kami percaya, asalkan kami punya iman. Kuatkan dan teguhkan kami berkat sabdamu yang kami dengar hari ini, agar kami juga boleh disembuhkan dari kebutaan-kebutaan rohani. Kebutaan-kebutaan iman yang seringkali membuat kami tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar sesama yang berteriak minta tolong. Kuatkan kami agar pada hari ini khususnya, kami kau mampukan untuk memiliki hati yang berbela rasa bagi sesama yang berteriak minta tolong. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.